Kisahkan di kerajaan Daha dipimpin oleh seorang raja yang bijak bernama Kertamarta. Raja mempunyai 2 orang putri yang cantik-cantik. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh, sedangkan saudaranya bernama Chandra Kirana. Berbeda dengan Dewi Galuh, Chandra Kirana sudah mempunyai tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota dari Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapata. Suatu hari, ia berkunjung ke kerajaan Daha. Selamat pagi, Raja Kertamarta. Oh, Raden Inu, saudara anakku. Dan calon istrimu Chandra Kirana sedang bersama Dewi Galuh. Selamat pagi Chandra Kirana, selamat pagi Dewi Galuh. Selamat pagi Pangeran Inu. Aku kamar saja, permisi. Dewi Galuh pergi ke kamarnya dengan rasa iri akan pertunangan Chandra Kirana dengan Pangeran Inu. Wahai Raden Putri, kenapa engkau terlihat kesal? Kenapa selalu Chandra Kirana yang untung? Wahai Dayang, apakah kamu tahu bagaimana caranya menyingkirkan Chandra Kirana? Kanjeng Putri, saya mendengar kalau di luar kerajaan ada dukun yang bisa melakukan apa saja. Bagaimana kalau Kanjeng Putri bertemu dengan dukun itu? Baiklah, saya akan ke sana. Rasa dengki Dewi Galuh terhadap Chandra Kirana membuatnya gelap mata. Ia pun pergi ke tempat Mbah Dukun untuk membantunya menyingkirkan Chandra Kirana. Apa yang membuat putri kerajaan malam-malam datang ke sini? Aku punya satu permintaan. Tolong bantu aku untuk melenyapkan Chandra Kirana. Jika kamu bisa, aku akan memberikan emas yang banyak. Baiklah, aku bisa. Hai Chandra Kirana. Hai Mbak, lihat ini. Ini bunga yang kita tanam dulu di sini. Hah? Ini siapa Mbak? Kukutuk kau menjadi keong mas. Ini akan menghilang jika Chandra Kirana bertemu dengan tunangannya. Akan kulihatkan mau sekarang. Akan ku bilang kepada dia bahwa kau telah menghilang. Chandra Kirana yang berubah menjadi keong emas pun terbawa oleh angin dan menjauhi kerajaan Daha. Apa ini yang berwarna emas? Aku belum pernah melihat keong emas ini. Nenek membawa keong emas pulang ke rumahnya. Ia merawat keong emas ke dalam sebuah tempayan. Pengetahuan sang nenek, pagi harinya keong emas berubah menjadi manusia kembali. Sore, tapi aku belum menyiapkan masakan. Siapa yang masak semua ini? Nenek pun pulang ke rumah. Betapa terkejutnya ia ketika melihat berbagai makanan telah tersaji di atas meja. Pagi harinya, sang nenek kembali membersihkan halaman rumah. Lagi saat sang nenek pulang, berbagai makanan telah tersaji di meja. Penasaran, sang nenek memutuskan pulang lebih awal. Ia pun mengendap-endap memasuki dapur. Siapa kamu gadis cantik? Mbak, saya Putri Chandra Kirana, asal kerajaan Daha, Mbak. Apa yang terjadi padamu gadis cantik? Chandra Kirana pun menceritakan semua kepada sang nenek. Ia juga bercerita kalau kutukannya akan menghilang jika ia bertemu dengan tunangannya, Raden Inu. Nah, sampai kapan kutukan ini akan berakhir, Mbak? Bersabarlah gadis cantik, teruslah berdoa agar doamu terkabul. Sementara itu, di kerajaan Daha, raja mengetahui dari Dewi Galuh bahwa Chandra Kirana telah menghilang. Ia segera meminta Raden Inu untuk mencari putri kesayangannya. Raden Inu, putriku menghilang. Tolonglah, tolong cari dia dan bawa dia dengan selamat. Nama Raja akan mencari Chandra Kirana ke pelosok negeri sampai ketemu. Melawan. Ada apa Raden memanggilku? Dari tunanganku Chandra Kirana. Baik Raden. Dengan Raden Inu berniat mencari Chandra Kirana, Dewi Galuh pun memberitahukan hal tersebut kepada Mbah Dukun. Ini kuberikan gelang ini untuk Raden Inu, supaya Raden Inu tersesat saat mencari Chandra Kirana. Setelah itu Dewi Galuh kembali ke kerajaan untuk memberikan jimat itu pada Raden Inu. Raden Inu, aku akan memberikan gelang Raden Inu supaya kamu bisa menemukan adik aku. Baik, terima kasih Dewi Galuh. Raden, saya menemukan desa kecil di tengah hutan. Mari ke sana.
Raden Inu pun menyamar menjadi rakyat biasa untuk menemukan Chandra Kirana. Namun anehnya selama perjalanan ia selalu kebingungan menentukan arah hingga ia tersesat di dalam hutan. Langkahnya terhenti ketika melihat kakek tua yang terlihat lemas bersandar di pohon. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu terlihat susah sekali. Aku belum makan berhari-hari, bisa bagus. Ini makanlah bekalku. Terima kasih, Cak Bagus. Sembari Raden Inu menceritakan semua kepada sang kakek, ia juga menceritakan bahwa dia mendapatkan jimat dari Dewi Galuh. Tanpa diduga, sang kakek melempar jimat itu ke tanah. Rusak rencanaku. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu bang. Itu adalah dukun yang ada di gelangmu, yang bertujuan untuk menyesatkan kamu untuk mencari kekasihmu. Bagaimana bang? Terus telusuri sungai ini sampai kalian menemukan desa kecil. Ternyata kakek itu adalah orang yang sakti. Ia memberitahu bahwa jimat itu adalah jelmaan Mbah Dukun. Ia juga menyuruh Raden Inu untuk mencari Chandra Kirana di desa Dadapan. Permisi, bolehkah saya minta air putih? Ya, boleh. Kak Ayu, tolong ambilkan air putih. Chandra Kirana, Tuan Putri, Raden Inu, mana saja kamu? aku dibujuk oleh mamaku menjadi keong mas. Lalu dia membuangku. Lalu nenek Tuhan menyelamatkanku. Itu ayah kita pergi ke kerajaan untuk mengatakan yang sebenarnya. Ayah, Anakku, akhirnya kamu kembali. Terima kasih, Raden Inu. Sama-sama. kamu dia yang mengutukku menjadi keong mas. Takut akan mendapatkan hukuman, Dewi Galuh pun segera melarikan diri dari kerajaan Daha. Akhir cerita, Chandra Kirana dan Raden Inu hidup bahagia bersama dengan sang nenek yang telah merawatnya di Boyong ke istana. Nasihat dari drama ini adalah hilangkan sifat iri dan dengki dengan selalu bersyukur dan berpikir positif. And you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know.